Silakan Cilinda. Halo, shalom semuanya. Halo. Shalom, Apa kabarnya hari ini? luar Luar biasa. biasa. Ya, eta anak-anak Tuhan pasti kabarnya luar biasa baik. Walaupun kita masih dalam kondisi corona, walaupun masih saat ini pembatasan gerakan kita, tapi kita percaya semua yang ada di sini dilindungi kesehatannya oleh Tuhan. Amin. Amin, amin. Amin. Hari Amin, ini amin. saya akan membahas ya, saya terima kasih sama Tres yang hari ini sudah mengundang saya untuk memberikan firman Tuhan di PDKK Santo Mikael Palopo ya. Dan saya perkenalkan diri saya adalah nama saya Lidawati Pilat. Saya adalah pewarta dari komunitas Santo Thomas dari Jakarta. Saya sudah menikah sudah 12 tahun pernikahan saya dengan suami saya, tapi Tuhan belum karuniai anak, tapi saya percaya semua itu adalah dalam rancangannya yang indah. Dan hari ini saya akan berfirman tentang persembahan hati. Ya, jadi hari ini saya akan menyampaikan firman tentang persembahan hati. Suara saya kedengaran jelas ya? Oke, Cih. Jelas, Ya, Cih. kedengaran jelas. Oke. Mas C. Ya, next berikutnya, slide berikutnya. Kita sudah hampir 9 bulan dalam kondisi wabah corona ya. Di rumah terus, bekerja juga dibatasi gitu ya. Dan sekarang puji Tuhan gereja sudah mulai membuka misa offline walaupun dibatasi, tapi kita sungguh bersyukur dan kita yang rindu menerima sakramen Maha Kudus, kita bisa menerima sekarang ini ya. Dan kita udah masuk ke minggu Advent yang kedua. Dan 2 minggu lagi kita ini akan memasuki masa Natal, di mana kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan uniknya, kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus ini dalam kondisi pandemi wabah corona. Apa yang perlu kita persiapkan dalam menyambut Tuhan Yesus yang lahir di masa-masa seperti ini? Nah, saya mau kita belajar dari tokoh 3 orang Majus. Mungkin banyak yang nggak mengerti tentang 3 orang Majus ini. Karena biasanya yang lebih banyak mendengar kisah orang Majus ini rata-rata anak-anak sekolah minggu ya. Tapi sekarang kita mau belajar dari 3 orang Majus ini. Yuk kita baca dulu. Mari kita baca dari Matius 2 dulu ayat 1 sampai 4. Saya butuh Tres bantu saya baca ya. Kita baca bergantian. Saya baca bagian pertama, Tres bagian yang kedua. Saya baca dulu Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya. Sebentar, Cik, saya tidak kelihatan. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ya, tetap di slide ini ya nih. Oke, cerita 3 orang Majus ini pasti sudah banyak yang mendengar. Anak-anak sekolah minggu pasti kalau ditanya tentang 3 orang Majus ini, mereka pasti tahu. Kalau ditanya apa persembahannya, pasti semua tahu dong apa yang dipersembahkan oleh 3 orang Majus ini, apa aja? Emas, kemenyan, dan mur. Nah, emas, kemenyan, dan mur. Wah, ini lulus ini ya sekolah minggunya ya. Bahkan ada yang tahu namanya. Ada yang tahu nggak namanya siapa? 3 orang Majus ini. Ada yang belajar? Ada yang tahu? Kaspar Melkior Baltasar. Wah, siapa tuh yang jawab? Keren banget. Siapa yang jawab tadi? Saya ya soalnya. Ini ya? Bukan. Bapak Beni. Oh, Warvin. Oh, keren banget. Hafal. Melkior, Kaspar, Baltasar. Wah, ini lulus juga nih sekolah minggunya. Tapi tahukah kita kalau kisah 3 orang Majus ini itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Sekarang kita lihat dulu bagian ayat 1 dan ayat 2. Di situ dijelaskan bahwa datanglah orang-orang Majus dari timur ya. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, berarti orang Majus ini bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang asing. Mereka datang dari timur yang ada di daerah timurnya Yerusalem.
Berarti tempat yang sangat jauh, tidak disebutkan negaranya itu negara apa, ya. Dan kita lihat dulu bagian berikutnya, orang Majus, next. Orang Majus itu adalah sekelompok orang yang meneliti bintang. Kalau bahasa Latin, Majus itu diambil dari bahasa Latin magus atau magol. Sebetulnya kata magus atau magol itu adalah kata ya dari arti kata magic. Nah, magic di sini bukan berarti sihir, tetapi magic yang di sini ini mengandung arti bahwa mereka mempunyai pengetahuan tentang perbintangan. Kalau mereka sampai datang ke Yerusalem dari timur yang jauh, hanya mengikuti bintang, berarti bintang yang mereka lihat ini bukan bintang biasa. Ya, coba Ning balik lagi ke slide sebelumnya. Ya, di sebelumnya. Di ayat 2 itu dikatakan begini, ya. Mereka bertanya-tanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi bintang yang mereka lihat itu adalah bintang yang punya keistimewaan. Karena seorang ahli bintang nggak mungkin kalau bintangnya cuma biasa-biasa aja, mereka mau datang mengikuti dan mau cari tahu gitu, bersusah-susah. Pasti ini bintangnya adalah bintang yang luar biasa, yang unik, ya, yang belum pernah mereka lihat. Jadi mereka mau datang untuk tahu, wah ini kalau bintangnya seperti ini, pasti orang besar yang lahir. Makanya mereka mau bersusah payah untuk mencari yang mereka anggap itu sebagai raja orang Yahudi untuk mereka datang menyembah dia. Oke, slide seterusnya. Ya. Nah, yang uniknya 3 orang Majus ini tadi berkata, di mana raja orang Yahudi kami mau menyembah dia. Jadi 3 orang Majus ini mau menyembah raja yang bukan rajanya sendiri. Coba kita bayangkan. Mereka 3 orang raja, 3 orang Majus, 3 orang pintar istilahnya ya, bahkan disebut sebagai wise man atau orang yang bijaksana. Mereka itu orang asing mau menyembah raja yang bukan rajanya sendiri. Sebetulnya apa yang ada di dalam pikiran mereka? Sampai mereka repot-repot membawa persembahan yang sangat-sangat berharga. Nah, ini yang kita mau pelajari dari si 3 orang Majus ini, ya. Next, saya selanjutnya. Kita baca kelanjutannya. Saya minta Ning yang baca bergantian sama saya, ya. Ning ayat 5, saya ayat 6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel. Nih. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ya. Nah, kita lihat kelanjutan dari kisah ini, ya. Di sini dikatakan demikian, bahwa di Bethlehem, ya, di tanah Yehuda, Yudea, itu sudah tertulis dalam kitab Nabi bahwa ada seorang pemimpin yang akan bangkit memimpin umat Israel. Ini Herodes, ya, yang mencari para cendekiawan Yahudi, melihat kedatangan mereka, pengen tahu ada apa orang-orang pintar ini datang hanya melihat bintang. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Makanya Herodes mengumpulkan begitu banyak cendekiawan dari Yerusalem dan akhirnya ada tertulis kitab nubuatan tentang Yesus. Ya, ini diambil dari kitab Mika. Kita lihat teks selanjutnya. Di teks selanjutnya itu next ya. Nah, ini adalah nubuatan tentang Yesus dari kitab Mika. Saya bacakan ya. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Karena begitu kaum-kaum cendekiawan Yerusalem mengungkapkan bahwa sudah ada tertulis kitab Nabi Mika tentang tentang penyelamat ini, tentang Yesus, tentang pemimpin yang akan memerintah Israel. Maka inilah yang membuat para orang Majus ini
semakin mendorong niat mereka untuk lebih mencari siapa raja orang Yahudi ini. Ya, dan kita baca kisah berikutnya. Next. Ya. Saya mau Benny yang baca ayat 8 sama saya ayat 9. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya, kita perhatikan ayat 9 di sini. Ya, di ayat 9 ini, bintang itu berjalan di depan mereka, menuntun mereka sampai menemukan Yesus. Dan kita lihat saat mereka menemukan Yesus, ya, mereka sangat bersukacita. Sebetulnya apa sih rahasianya dari orang-orang Majus ini? Ya, padahal Yesus itu saat dilahirkan, dia tidak dalam kondisi sebagai raja. Dia itu bayi yang lemah, ya, yang lahir di kandang, ya, dan bukan dari keluarga kaya. Tetapi orang Majus ini begitu ketemu Yesus, mereka sangat bersukacita dan mereka sangat menyembah Dia. Nah, kita lihat baca berikutnya, semua udah tahu kisah ini. Saya hanya mengulang, nanti setelah itu saya kasih poinnya. Next. Ya, saya baca ayat 11 ya, dan Ning 12-nya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya. Saya di sini ada tulisan warna hijau, ada kata-kata masuklah mereka ke dalam rumah itu. Kita kalau lihat lukisan 3 orang Majus, ya, 3 orang Majus ada di mana tuh? Kalau di dalam lukisan atau di dalam apa namanya di gereja-gereja suka dipasang. Ada di mana? Pondok-pondok. Di pondok-pondok. Di luar kandang. Ada di luar kandang. Di kandang-kandang ya bersama malaikat, betul nggak? Berarti selama ini kita sekolah minggu gitu ya. Kita salah nih. Sebetulnya 3 orang Majus tidak datang ke kandang. Tetapi 3 orang Majus datangnya kemana? Ke rumah. Jadi setelah Yesus dilahirkan, Yesus dibawa pulang ke rumahnya. Ya, disitulah 3 orang Majus datang menemui Yesus. Ya, jadi kita bisa lihat rumahnya Bunda Maria kira-kira keren atau biasa aja sih? Biasa aja, kan? Biasa aja. Tukang kayu. Karena tukang kayu Yusufnya ya. Ya, rumah Bunda Maria itu tempat di mana Yesus tinggal satu bayi, itu bisa dikatakan rumah sederhana. Kenapa saya bisa bilangkan itu rumah sederhana? Biasa-biasa aja. Karena kalau kita buka, coba salah satu buka Lukas 2 ayat 24. Ya, coba dibuka Alkitabnya. Lukas 2 ayat 24. Ayat 24. Lukas 2 ayat 24. Baca, Ceh. Ya, baca. Silakan. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ya, ini cerita tentang Yesus usia 8 hari mau disunat. Bunda Maria cuma mampu mempersembahkan 2 burung tekukur atau 2 burung merpati. Nah, kita lihat coba di Imamat. Benny kayaknya cepat nih nyarinya, atau Jamie. Imamat 12 ayat 8. Imamat 12 ayat 8.
Yang udah ketemu silakan baca Imamat 12 ayat 8. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai kurban bakaran dan yang seekor lagi sebagai kurban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Ya, jadi sudah diatur di dalam hukum Taurat, kalau orang yang tidak mampu mempersembahkan kambing domba, dia harus mempersembahkan apa sebagai korban bakaran? 2 ekor burung tekukur atau burung merpati. Jadi bisa dibilang bahwa Bunda Maria ini bukan orang kaya, sederhana, biasa saja, orang yang kurang mampu, istilahnya gitu. Tapi lihat ya, pada saat orang Majus datang ke rumah itu, rumah yang biasa-biasa saja, mereka tidak langsung, nggak jadi deh. Masa raja tinggal di tempat kayak begini? Bayangan kita kalau raja tinggalnya di mana? Istana. Istana yang mewah, yang megah, ya, penuh dengan kuasa, pengawal banyak begitu. Ya, tetapi saat mereka datang, mereka cuma menemukan rumah sederhana, orang yang sederhana, tapi mereka tidak mengurungkan niatnya. Mereka tetap mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Bahkan ketika mereka diperingatkan lewat mimpi, mereka pulang melalui jalan lain. Nah, karena kita sedang menyambut Natal, kita harus belajar dari 3 orang Majus ini. Bagaimana cara mereka, ya, hati mereka untuk Yesus. Ya, yang pertama, next. 3 hal yang bisa kita pelajari dari 3 orang Majus ini. Lihatlah hati mereka untuk Yesus. Yang pertama adalah hati yang terus mencari Yesus tanpa lelah. Ya, ini yang pertama. Hati yang terus mencari Yesus tanpa lelah. Orang Majus ini mencari Yesus tanpa lelah. Dan mereka punya upah, yaitu bersukacita saat ketemu Yesus. Saat mereka lihat bintang itu, niat mereka itu sangat kuat. Ya, niat mereka itu sangat kuat untuk mencari Yesus. Mereka nggak kenal Yesus. Mereka nggak kenal Yesus. Mereka cuma tahu dari bintangnya. Tapi mereka, ya, itu walaupun jauh, ya, walaupun sulit perjalanannya, mungkin mereka juga tersesat saat mereka mengikuti bintang itu. Ya, tapi mereka nggak tahu ujungnya di mana. Mereka nggak pernah lelah. Mereka harus cari sampai ketemu siapa raja itu. Ya, makanya kita ini beda sama orang Majus. Ya, mereka nggak kenal Yesus, hanya lihat dari bintangnya saja, tapi mereka mau susah payah untuk mencari dan mau datang menyembah Dia. Kita yang sudah kenal Tuhan Yesus dari kecil, sudah banyak dengar firman Tuhan, kurang mencari Tuhan, kurang menyembah Dia. Ya, kita ini hanya suka mencari kesenangan diri kita sendiri. Contoh ya, misalnya di masa-masa corona seperti inilah. Saya yakin yang dengar di sini enggak begitu ya, yang di luar sana. Ya, yang di luar sana banyak ya. Jadi niat mau mencari Tuhan, mau berdoa males. Mentok-mentoknya ya hanya doa makan, doa tidur. Ya. Mau cari Tuhan lewat baca Alkitab. Udah males duluan. Karena apa? Enggak ngerti. Tadi untung aja Pak Yosef tuh ikut EJ ya. Jadi ngerti ya Pak, belajar firman Tuhan. Bagaimana ngupasnya, bagaimana merefleksikan firman. Nah, ini dia. Jadi kita seringkali, kita ini lelah dalam mencari Yesus. Niat kita ini kurang kuat mencari Yesus. Padahal kita tahu Yesus itu terang di tengah kegelapan. Terang di tengah kesuraman masalah kita. Tapi kita ini, fighting spirit-nya, semangatnya, itu udah kalah duluan sama masalah kita. Ya, jadi akhirnya kita ngapain? Kita ngeluh. Ya, kita ngeluh, aduh beratnya beban, aduh beratnya masalah gitu ya. Tapi kalau chattingan sama temen, mencari drama Korea, lebih rajin. Bahkan sampai begadang-begadang itu dicari drama Korea. Apalagi sekarang lagi ada yang viral ya, startup ya. Nonton tuh startup. Saya sih belum nonton.
Ya, kalau nyari drama Korea, aduh semangatnya luar biasa, apalagi masa-masa corona begini ya, drama Korea laku gitu ya. Nah, makanya Tuhan tegur lewat wabah corona. Tapi walaupun ditegur lewat wabah corona, masih ada yang santai. Masih ada yang istilahnya misa online nih ya. Aduh bersyukur misalnya online terus. Kenapa? Nggak perlu kasih kolektor ya. Terus misalnya online terus. Aduh, kan lagi misa ngapa-ngapain nggak ada yang tahu ya. TV bisa jalan terus misa. Kitanya kemana nggak tahu. Emangnya pastor bisa monitor? Nggak bisa ya. Terus nggak perlu repot-repot pelayanan. Kalau lagi sebelum corona kan kita repot mau pelayanan kan, mesti persiapan ini itu. Sekarang online persiapannya nggak seberat waktu offline. Nah ini dia. Nah tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu sama seperti tuntunan bintang kepada orang Majus. Ya, jadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu sama seperti bintang Natal, bintang Bethlehem yang istilahnya menuntun orang Majus sampai kepada Yesus yang begitu mempesona dan penuh kuasa. Saya merasakan sekali tuntunan Tuhan seperti bintang Bethlehem itu di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, Tuhan itu menuntun saya yang cuma hamba Tuhan full timer untuk nekunin usaha lilin doa. Ya, ini rencana Tuhan. Tahun lalu saya udah bikin usaha lilin doa. Ya, jadi lilin ada stikernya, di belakangnya ada doanya gitu ya. Pokoknya dikasih kertas doanya gitu ya. Saya udah tekunin itu dari tahun lalu sebelum corona, tapi nggak laku. Lilinnya nggak laku. Tapi ternyata itu persiapan yang Tuhan tuntun. Kan kalau bintang itu kan tadi kita baca, bintangnya mendahului orang Majus kan. Bintangnya mendahului. Bintangnya nggak di belakang, tapi bintangnya mendahului orang Majus dan orang Majus mengikuti. Sama seperti yang Tuhan lakukan sama hidup saya. Ya, Tuhan udah mendahului saya, meminta ya istilahnya memberikan hikmat, saya bikin lilin doa. Ternyata itu ya menjadi booming saat corona seperti saat ini. Di mana misa semua online dari bulan April ya kalau nggak salah, misa udah mulai online. Disitulah lilin doa saya laku keras. Ya, bahkan pernah untungnya itu bikin kaget. Jadi untungnya udah bukan 1 digit tapi 2 digit udah bikin kaget gitu ya. Nah itu dia. Sampai bisa mampu bayar ini, bayar itu ya untuk kehidupan sehari-hari. Itu cara Tuhan menuntun kita seperti bintang yang berjalan di depan. Dan Tuhan juga menuntun saya bisa nemuin orang ya yang mau beli voucher tiket pesawat saya yang dibatalkan gara-gara itu loh. Gara-gara corona, saya kan buka usaha tur ziarah. Nah tuh ini ada yang batal. Mereka nggak mau terima uang cash, mereka nggak mau terima voucher pesawat, mereka mintanya uang cash. Dan akhirnya vouchernya numpuk di saya, 28,5 juta. Saya bingung gimana cara ngabisin ini voucher, nggak mungkin saya pergi naik pesawat dulu dong, nggak mungkin. Akhirnya saya doa, saya bilang, Tuhan Engkau bisa menuntun saya, menemukan jalan keluar seperti bintang Bethlehem yang mendahului para Majus dan menemukan Engkau. Ya, dan ini terjadi. Saya dituntun Tuhan bisa menemukan orang ya lewat via teman lagi gitu ya. Bahkan yang beli voucher saya ini orang yang nggak dikenal. Dia beli semua itu 28,5 juta. Sehingga saya nggak jadi rugi. Itulah. Jadi ketika hati kita terus mencari Tuhan tanpa lelah, disitulah masalahmu bisa diselesaikan. Kita terus cari Dia lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat firman, maka sukacita akan mengalir. Tuhan gantikan ya beban-beban kita ketika ketemu Yesus. Jalan keluar itu ada untuk setiap masalah kita. Ini yang pertama. Hati yang terus mencari Yesus tanpa lelah. Sekarang yang kedua, yang kita bisa pelajari dari para Majus ini. Yang kedua adalah hati yang tulus menyembah dan memberi persembahan yang terbaik untuk Yesus. Coba kita renungkan di dalam hidup kita.
sebagai anak Tuhan Yesus, kita ini belum sampai memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Belum sampai. Mungkin pernah, tapi belum seluruhnya memberi yang terbaik untuk Yesus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11b, ya tadi dibacakan di dalam firman Tuhan, ya. Saya bacakan lagi ayat 11b-nya. Itu berkata demikian. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lihat, mereka membuka tempat harta bendanya. Ya, jadi istilahnya orang Majus ini memberikan apa yang ada di dalam istilahnya tempat harta bendanya. Kita belum bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Contoh ya, misalnya gini. Ini saya dulu, tapi kalau yang di sini saya percaya nggak ada. Kalau memberikan persembahan gitu ya, tetap aja banceng. Tahu nggak banceng? Tahu nggak banceng? Ceban goceng, ceban goceng, ceban goceng gitu. Banceng. Ya, jadi memberi persembahan buat Tuhan itu banceng doang gitu loh. Ceban goceng, ceban goceng. Tapi makan Kentucky bisa. Makan Pizza Hut bisa. Ya, mereka orang Majus ini bukan orang Yahudi, bukan anak Tuhan Yesus, ya, bukan anak Abraham, ya, bukan anak Yakub, tetapi hati mereka lah yang tergerak memberikan yang terbaik buat Yesus. Ya, kita lihat di sini persembahan Yesus itu kan tadi ada apa? Emas, kemenyan, dan mur. Tahu gak artinya? Ya, emas itu logam kerajaan. Itu artinya ya persembahan untuk Yesus sebagai raja. Emas. Kalau mur, kemenyan dulu, kemenyan. Kemenyan itu lambang doa. Kemenyan lambang doa. Jadi persembahan untuk Yesus sebagai Imam Agung. Kalau mur, lambang pengurapan. Ya, biasanya dipakai untuk mayat ya, mur. Itu adalah persembahan untuk Yesus sebagai Sang Mesias, penyelamat dosa manusia. Nah, sekarang buat diri kita, apakah kita sebagai anak Tuhan mempersembahkan yang terbaik, waktu kita, tenaga kita, kepintaran kita, uang kita, hidup kita, untuk Tuhan yang kita akui sebagai Raja, untuk Tuhan yang kita akui sebagai Imam Agung, untuk Tuhan yang kita akui sebagai penyelamat kita. Coba refleksikan tahun ini, ya, untuk kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apakah kita sudah seperti itu? Ya, kalau belum, ya, saya cuma mau kasih ayat ini. Coba satu, buka. Next. Ya, Roma 12 ayat 1. Tadi Fresh udah bacakan ayat ini pada saat doa. Ya, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat, hidup itu singkat. Hari ini ada, besok bisa nggak ada. Saya belum lama ini dapat kabar dari teman, dulu pernah satu perkumpulan karyawan TV, ya, itu meninggal di usia muda karena gagal ginjal. Belum lama ini. Kabar yang mengagetkan. Masih muda sekali, di bawah umur saya 47, dia 42 atau 43 gitu umurnya. Ya, jadi hidup itu singkat. Hari ini kita ada, besok bisa nggak ada. Kapan lagi kita mau punya hati memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Yang kita punya saat ini itu semua titipan, semua pinjaman, ya. Kita meninggal kita nggak bawa. Makanya di sini ayat ini mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah.
Ya, mempersembahkan tubuh itu bukan berarti kita menjaga kekudusan aja, tapi menjaga tubuh itu juga mempersembahkan hati kita dalam ketulusan untuk memberi yang terbaik. Ya, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang kita pelajari dari 3 orang Majus. Yang ketiga adalah hati, next, yang ketiga. Yang ketiga adalah hati yang mengasihi Yesus sehingga menjadi peka dan taat akan bimbingan Roh Kudus. Ini yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini memang kita ini kadang mengasihi Yesus. Ya. Tapi kita lebih mengasihi dunia ini. Saat orang Majus ini mendapat mimpi dari Tuhan melalui malaikat, mereka peka dan mereka taat. Mereka tidak bertanya, kenapa tidak balik lagi ke Herodes? Ya, tapi mereka lakukan. Mereka memilih untuk tidak menyenangkan hati Herodes. Ya, mereka memilih nggak mendapat pujian dari Herodes, tapi mereka pilih ikut bimbingan Tuhan melalui malaikat. Kita seringkali nggak peka, karena kita masih suka menyenangkan hati manusia. Masih suka mendapat pujian. Masih suka memilih untuk tidak kehilangan pergaulan. Jadi kita lebih mengikuti perintah manusia daripada perintah Tuhan. Nah, disinilah istilahnya kita dituntut untuk belajar peka akan bimbingan Roh Kudus. Ya, 3 orang Majus ini mereka mempunyai hati mengasihi Yesus, bayi kecil ini, ya, yang mereka temui dan mereka tidak mau mengkhianati. Ya, mereka mempersembahkan hati mereka untuk peka. Mungkin lebih enak saat mereka ketemu sama Herodes. Kalau mereka balik lagi ke Herodes, mereka kasih informasi yang berharga, pasti Herodes itu kasih hadiah banyak buat mereka. Ya, pasti dijamu, pasti mendapatkan keuntungan gitu ya dari Herodes buat mereka. Tetapi mereka tidak lakukan. Ya. Dan Herodes ini adalah simbol kedagingan kita. Ya. Sehingga kita biasanya ada Herodes itu di dalam kehidupan kita. Contoh misalnya ya, di zaman masa sekarang ini, ada Herodes ya, yang istilahnya di dalam kehidupan kita. Misalnya kita diberi proyek bisnis, ya, kita dikasih jabatan yang oke, ya, kita punya harta kekayaan berlimpah, sehingga Herodes ini merasuk ke dalam diri kita, membunuh karakter kita. Untuk apa? Untuk kita nggak taat sama Tuhan. Ya, jadi istilahnya demi Tuhan Yesus yang menjadi Raja dalam hidup kita, mau nggak kita mempersembahkan hati kita ini untuk peka, untuk taat sama bimbingan Roh Kudus, sehingga Yesus jadi Raja dalam hidup kita, sehingga kita punya karakter seperti Dia, seperti orang Majus ini. Ya, mereka punya hati yang peka akan bimbingan Roh Kudus. Nah, saya punya pengalaman yang tadi yang nomor 2 itu tentang memberi persembahan yang terbaik. Dulu saya adalah orang yang istilahnya pelit. Orang yang pelit istilahnya dalam kasih kolektor dulu ya. Karena saya berpikir ya kalau saya memberi atau saya menolong orang gitu ya, saya takut uang saya kurang. Tapi ketika saya mulai mengerti firman Tuhan, saya tahu ya bahwa segala sesuatu ya ketika kita memberi dengan hati yang tulus, Tuhan itu adalah Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan kita. Makanya ada firman Tuhan, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi ada orang yang menghemat luar biasa tetapi kekurangan. Ya, makanya saya belajar memberi yang terbaik. Awalnya sakit, gak rela gitu ya, keluarin. Tapi ketika hati mau menuruti firman, seperti orang Majus ini, karena mengasihi Tuhan, mau peka, mau taat bimbingan Roh Kudus, mau nurutin firman, ya, maka Tuhan memampukan kita memberi itu dengan rasa enteng. Gak ada lagi rasa takut.
Bahkan saya pernah ya punya uang cuma 2 juta. Di dompet saya ya itu duit 2 jutanya gitu ya, yang saya punya. Waktu itu ada orang yang lagi malang gitu ya istilahnya, meninggal dunia gitu ya. Itu dorongan hati bilang apa? Berikan semua. Nih, duit cuma 2 juta disuruh kasih semua gitu ya. Tetapi kita mau turut firman. Makanya saya belajar untuk kasih semua. Dan Tuhan itu luar biasa. Ya, saya nggak pernah berkekurangan karena memberi untuk Tuhan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia menjaga, memelihara kita, bahkan di saat-saat pandemi seperti ini. Maka dari kisah dari orang Majus ini, kita mau belajar ya, memberikan 3 hal dalam hidup kita. Coba nih next berikutnya. Nah, dalam menyambut ya Natal yang terindah, kita ada mempersembahkan hati kita seperti yang dilakukan oleh 3 orang Majus. Kita nggak tahu hidup kita ini bakal bagaimana. Kita nggak tahu tahun depan seperti apa. Ya, Corona mungkin masih berlanjut. Banyak prediksi yang berkata seperti itu. Apalagi di Indonesia, kasus penambahan Corona nambah terus, bukan makin berkurang. Ya, vaksin pun masih diteliti, masih diuji coba, belum ada yang benar-benar the best istilahnya untuk aman bagi manusia. Belum. Ya, memang sudah ada yang hampir berhasil, tetapi belum semuanya. Ya, jadi di tahun ini kado Natal yang terindah bagi Tuhan Yesus adalah persembahan hati kita, yaitu hati yang terus mencari Tuhan tanpa lelah. Apapun masalah hidup kita, apapun pergumulan hidup kita, sulitnya jalan yang harus kita tempuh, walaupun tidak ada jalan keluar, tetap cari Tuhan Yesus tanpa lelah. Ya, maka kita akan beroleh sukacita ketika kita bertemu Dia dan ada jalan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah ya, kado terindah yang kedua adalah kita kasih hati kita yang tulus menyembah Dia, ya, memberikan persembahan. Makanya tadi saya senang lagunya Tres yang ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum ya, yang kayak itu. Pokoknya lagunya itu deh tadi yang Tres nyanyi. Ya, jadi Tres milih lagu doanya juga nyambung sama hari ini. Ya, jadi kado yang Natal yang terindah yang kedua adalah kita kasih hati yang tulus untuk memberi persembahan yang terbaik. Persembahan bukan cuma berupa uang, tapi persembahan hati kita itu juga dengan cara kita menjaga hidup kita, kekudusan hati kita, kekudusan mulut kita, kekudusan pikiran kita. Ya, dan yang terpenting adalah mezbah doa. Ya, itu yang kedua. Kan yang ketiga. Yang ketiga tadi yang kita pelajari dari orang Majus adalah kita memberikan kado yang terindah yang ketiga, mempersembahkan hati yang mengasihi Yesus. Ya. Kenapa kita harus mempersembahkan hati yang mengasihi Yesus? Karena Tuhan mau kita ini peka. Tuhan mau kita ini taat dengan bimbingan Roh Kudus. Karena dengan bimbingan Roh Kudus kita belajar peka dan taat. Kita mampu melewati gelombang kedua dari wabah corona ini dan kita bisa keluar dari corona, dari masalah-masalah hidup kita dan kita jadi pemenang. Amin. Kiranya Natal tahun ini kita memberikan 3 kado terindah persembahan hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ceh untuk sharingannya dan materinya menurut saya sangat sesuai untuk kita semua menghadapi Natal yang semakin mendekat. Saya pun sementara mendengar tadi, saya merefleksikan diri saya, apa sih yang saya sudah siapkan untuk Natal nanti ini. Pengen ngasih kado ke Tuhan, kadonya ternyata yang penting adalah hati. Bapak, Ibu, teman-teman semua, mungkin ada yang mau sharing tentang bagaimana mempersiapkan hati untuk menghadapi Natal. Mungkin ada yang punya sharing tentang bagaimana selama ini mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan.
Saya persilahkan, silahkan di-unmute bagi Bapak Ibu yang mau sharing atau ada yang mau tanya ke Celinda, silahkan. Bro Yonas nih mungkin ada yang mau di-sharing, Bro. Bagaimana Tuhan berkati akhir-akhir ini? Di-unmute dulu ya Pak Yonas. Ayo dong, sharing. Bro Yonas mau masuk Natal di akhir tahun, dapat kado yang terindah menurut saya dari Tuhan. Ayo dong sharing. Bagaimana pengalamannya Bro Yonas nih baru-baru ini? Di unmute dulu speakernya barangkali bro. Ya. Seperti masalah ya. Oke. Atau Ning dulu yang sharing. Oke Nih. deh. Saya juga ya pengen sharing sebenarnya. Pas dengar tadi masalah persembahan hati, saya ingat bahwa kalau Celinda tadi bermasalah berat untuk mempersembahkan, saya malah dengan ikut Tuhan ditantang sangat berat ketika saya harus memaafkan. Itu menurut saya kado yang ingin saya kasih ke Tuhan, tapi mau ngasihnya pun berat sekali. Sampai saya harus menangis dan mengalami depresi malah. Hanya untuk mengampuni saya sampai depresi. Tapi saya puji Tuhan, ketika ingin melakukan hal baik yang menurut saya tahu bahwa Tuhan mau saya mengampuni. Tuhan mau saya bisa berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar saya dan orang yang menyakiti saya. Dan saya tahu bahwa firman mengatakan mengampuni itu ada hal yang terbaik. Namun ketika proses saya mengampuni, hati saya sangat terluka karena saya disakiti sangat luar biasa dan saya harus mengampuni dia. Dan mengampuni itu belum tentu dia akan minta maaf ke saya. Itu yang paling berat buat saya. Jadi saya mengampuni sepihak, betul-betul sepihak, tanpa mendapatkan balasan bahwa dia mungkin akan meminta maaf atau merasa bersalah lah sedikit. Tidak ada. Dan proses saya akhirnya ikhlas untuk mengampuni itu ketika saya dikuatkan dengan firman dan saya punya komunitas. Di komunitas seperti ini melalui, kalau di sekarang kita lewat Zoom. Dulu kita harus ketemu, sharing di dalam sel, dan di situ saya merasa blow on kalau saya tidak membawa sesuatu yang baru menurut saya. Dan saya tidak membawa sesuatu yang menceritakan sesuatu yang saya karang, tapi saya ingin ketika saya men-sharingkan, betul-betul saya men-sharingkan apa yang baik, yang betul-betul saya alami dan itu memuliakan Tuhan. Dan caranya adalah saat itu saya harus memaafkan. Saya bergumul luar biasa, saya menangis, tapi yang paling membuat saya kuat adalah ketika saya pujian penyembahan dan saya didoakan oleh teman-teman, ditambah lagi saya dikuatkan dengan firman. Ketika saya jatuh dan saya mengatakan, Tuhan saya tidak mau mengampuni, ini orang terlalu menyakiti saya, Tuhan kasih firman di hari itu biasanya. Di hari itu ketika saya mengeluh, di hari itu juga saya dikasih firman, Ning ampuni, karena kalau kau tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kau. Itu adalah doa Bapa kami dan saya rutin doa Bapa kami. Mau tidur, mau bangun, setelah doa saya akhiri dengan Bapa kami sekarang. Karena dengan doa itu saya ingat bahwa saya harus mengampuni. Dan puji Tuhan luar biasa, prosesnya tidak gampang, pelan-pelan, dan saya bersyukur luar biasa orang yang menyakiti saya itu hari ini hidup bersama dengan saya, Papa saya. Dan luar biasa, banyak berkat Tuhan dan saya rasa Natal tahun ini luar biasa dan saya bersyukur sama Tuhan. Di tahun inilah hati saya betul-betul mengampuni Papa. Luar biasa Tuhan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Oke, ada lagi yang mau sharing?
Saya rasa banyak ya yang diberkati. Ayo dong kita sharing biar kita saling menguatkan. Kalau saya menceritakan bagaimana saya dikuatkan lewat sharing teman-teman, saya juga mau dikuatkan sama teman-teman yang mau sharing. Mungkin tidak sedramatis saya, tapi bagaimana saya tahu teman-teman mengalami berkat Tuhan, kasih Tuhan yang mengubahkan, yang mungkin bisa kita persembahkan di tahun ini, di Natal nanti. Silahkan di-unmute Bapak Ibu. Pak John, udah unmute, silahkan. Lain tidak bagus kita. Halo. Iya, silakan Pak John. Silakan Pak John. Silakan. Iya, ada dengar, bisa dengar suara? Jelas, Pak. Baik, terima kasih Ibu Lindawati. Sangat tepat sekali tema hari ini dalam persekutuan doa, yaitu tentang persembahan hati. Saya sangat teruja mendengar dari awal hingga akhir. Akhirnya saya memetik 3 hal yang kita perlu pelajari dari 3 orang Majus yang datang untuk memberi persembahan kepada bayi Yesus yang baru dilahirkan di kandang Bethlehem. Nah, ini sebenarnya yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari dan juga yang sedang terjadi dalam kehidupan saya dalam keluarga. Persembahan hati merupakan persembahan yang sangat luar biasa. Sesuai penjelasan-penjelasan tadi, bahwa persembahan hati itu memerlukan, satu adalah hati yang terus mencari Yesus. Hati yang terus mencari Yesus, akhirnya kita bisa dimampukan oleh Yesus untuk bisa memberi persembahan kepada siapa saja, terutama dalam keluarga, juga dalam komunitas, dan juga pada tetangga ataupun jiran kita yang ketika itu sedang dalam kesulitan. Yang kedua, hati yang tulus. Sehingga Ibu Lindawati merujuk pada Roma bab 12 ayat 1. Nah, ini yang sebenarnya sangat sukar untuk kita sebagai pengikut Kristus, terutama kita orang Katolik. Kita selalu melihat ketidakmampuan diri untuk bisa memberikan persembahan itu sesuai yang diajarkan oleh Ibu Lindawati. Ketika kita memberi kolekte di gereja, ini saya melihat daripada teman-teman kita yang dalam Katolik, kita sangat luar biasa dalam berdevosi. Kita juga taat untuk sentiasa ke gereja pada hari Minggu. Kita juga selalu hadir dalam persekutuan doa kita. Tetapi ketika kita mau memberi kolekte di gereja, kita selalu melihat di mana not yang paling terendah dalam dompet kita. Dan akhirnya kita ambil not yang paling terendah untuk kita memberi kolekte kita di gereja. Ataupun di persekutuan doa kita. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita tidak seperti ketiga orang Majus dari timur yang tidak mengenal Yesus, tetapi mereka datang untuk memberikan persembahan mereka kepada kanak-kanak Yesus. Kita orang Katolik seperti yang dikatakan oleh Ibu Lindawati, kita mengenal Yesus. Bahkan kita dibaptis ketika kita masih bayi lagi. Tetapi
ketika kita memberikan kolekte di gereja, kita selalu melihat isi dompet kita pada not yang paling kecil sekali. Nah, ini yang menjadi pertumbuhan iman kita orang Katolik itu tidak begitu maju seperti pertumbuhan iman teman-teman kita daripada denominasi yang lain. Sehingga kita lihat gereja-gereja kita di mana saja itu sangat tidak dibantu oleh umat dia sendiri untuk pembangunan gereja. Sehingga gereja kita masih lagi gereja-gereja yang lama. Tetapi dalam masa yang sama kita sudah maju dalam peradaban kehidupan kita. Nah, ini terjadi kenapa bangunan-bangunan gereja kita masih lagi bangunan gereja yang lama. Karena kita orang Katolik itu kita tidak melihat ketiga orang Majus dari Timur itu menjadi contoh yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam masa Advent yang kedua, betul sekali kita harus mempersiapkan hati apa yang diajarkan oleh Ibu Lindawati, apa yang diingatkan untuk kita semua. Betul sekali. Bahwa persiapan hati kita itu bukan hanya kita menanti pada tanggal 25 Desember nanti ketika kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi persembahan hati kita juga harus berlaku pada saat ini. Harus berlaku pada saat ini. Contoh, saya dan teman-teman pada ketika ini kami dikabarkan bahwa saat ini di Nusa Tenggara Timur, di Lembata khususnya, itu sedang terjadi erosi gunung berapi. Kemudian kami mendapat berita daripada Romo Lukas, Romo yang selalu datang melayani kami. Akhirnya kami juga coba berusaha untuk seperti Ibu Lindawati katakan tadi, bahwa hati yang mengasihi Yesus itu harus menjadi taat dan peka. Iya. Jadi persembahan hati itu juga bukan hanya kita menyiapkan hati kita sendiri, tetapi persembahan hati juga kita bisa harus peka terhadap keadaan-keadaan yang terjadi ketika ini. Akhirnya saya dan teman-teman memberikan sedikit bantuan, mengumpul sedikit rezeki dari Tuhan untuk bisa membantu mereka yang sedang dalam kedukaan hari ini. Nah, jadi inilah yang coba saya sharingkan kepada kita semua. Dan materi pada malam ini juga sangat tepat untuk perjalanan hidup saya. Yang selama ini juga sama seperti Ibu Lindawati, sangat merugi kalau kita memberi persembahan itu, baik di kolekte di gereja maupun di dalam komunitas. Tetapi mulai hari ini dan selama ini juga, saya sudah disadarkan oleh Tuhan, dan hari ini sangat disadarkan lagi oleh motivasi pengajaran iman daripada Ibu Lindawati tentang ketiga orang Majus dari Timur yang tidak kenal Yesus, tetapi mereka datang untuk memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Ini saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, luar biasa sharingnya. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau enggak, saya mau bertanya Celinda. Seperti Pak John Beno tadi Boleh. ngomong, terus sharingnya Celinda, bagaimana kita ini kadang-kadang sebagai orang Katolik, kalau kita lihat gereja orang lain tuh kayaknya, wah bagus, gerejanya kita seperti Pak John ya, begitu-begitu saja. Kadang-kadang kita sulit untuk memberi begitu. Padahal saya percaya kita pun bisa, seperti kayak Pak John bilang tadi, denominasi yang lain.
Cuman kadang-kadang untuk mengeluarkan itu rasanya, aduh kalau kurang dikasih keluar nanti saya kekurangan, nanti kayak begini nanti bagaimana. Terus ada lagi yang nanya, terus bagaimana cara mempersembahkan hati sementara hatinya kita sendiri masih belum terlalu baik. Maksudnya dengan segala kelemahan-kelemahan kita, bagaimana caranya mempersembahkan hati, Cek? Mungkin kayak Oke, saya jawab ya, Grace. Grace buka dulu Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Saya baca, Cek. Ya, Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. ya. Firman Tuhan ini berkata, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang dipadatkan, digoncang sampai tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang dipakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Kita orang Katolik itu sulit sekali untuk benar-benar memberikan yang terbaik. Tapi kadang kita nggak sadar bahwa yang kita keluarkan untuk kesenangan diri kita itu lebih banyak daripada apa yang kita persembahkan untuk Tuhan yang memberi hidup kita. Ya, nah ini yang harus kita belajar untuk disadarkan dengan firman Tuhan ini. Kadang kita berpikir kita takut kurang, tapi justru ketika kita tidak memberi, maka kita yang akan kekurangan. Ya, coba ya, ini ada firman Tuhan lagi yang kamu bacanya di Amsal ya. Tunggu bentar. Di Amsal 11 ayat 24. 11 ayat Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Iya. Ingat, Tuhan kita itu kaya raya. Kita memberi bukan berarti kita minta balasan, bukan. Ya, tetapi Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita itu sampai berkekurangan kalau kita benar-benar punya hati memberi kepada Dia. Ya, jadi ini sangkut pautnya sama iman. Kita tidak bisa memberi dengan banyak gitu ya, atau memberi dengan tulus kalau kita tidak punya iman percaya kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama kamu, dengan cara apa kamu membalas kebaikan Tuhan? Dengan cara apa kamu membalas kebaikan Tuhan? Tuhan sudah kasih kamu kebaikan luar biasa enggak? Ya, oksigen aja kalau di rumah sakit berapa mahalnya? Tapi kita hirup udara gratis. Terus kalau sepanjang tahun kita lihat, kita sudah melewati banyak hal, ya kita masih dipelihara, masih bisa bekerja, tidak di PHK atau usaha masih berjalan lancar, ya itu kan berarti pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dengan cara apa kamu membalas kebaikan Tuhan? Masa untuk memberi segitu aja kamu nggak mampu, sedangkan yang diberi Tuhan berlipat, beratus, beribu kali lipat. Jadi ini harus masuk ke dalam kesadaran kita. Seperti istilahnya, timbulkan rasa cinta dulu dalam hati kamu. Mencintai Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap pikiran kita. Kalau kita belum bisa mengasihi Yesus dengan segenap, maka ngeluarin duitnya sayang. Tapi kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita nggak sayang keluar duit. Maksudnya memberi untuk Tuhan. Ya, tidak sayang untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, ya. Itu ya yang harus kita sadari. Terus kamu tanya, kalau hati belum beres gimana nih mempersembahkan hati kita? Mau nunggu kapan beresnya? Manusia itu semua berdosa. Ya. Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita selalu merasa nggak layak terus, kita itu masuk ke dalam jeratnya iblis.
Karena Yohanes 8 ayat 44 itu berkata, iblislah yang menjadi bapamu, kamu mau menuruti kemauan-kemauan iblis, karena di dalam dia tidak ada kebenaran, dan dia tidak hidup dalam kebenaran. Maka ketika kita diintimidasi terus sama dosa kita, ya, kita nggak akan bisa mempersembahkan hati kita buat Tuhan. Kalau kita sadar kita manusia yang berdosa, minta ampun sama Tuhan. Ya, belajar untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Seperti wanita yang disembuhkan Yesus, ya. Waktu dia berbuat zina, semua orang mau timpukin dia. Terus Yesus bilang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Lemparkan batu lebih dahulu. Siapa yang keluar lebih dahulu dari kerumunan itu? Dari yang paling tua. Kenapa? Karena yang paling tua banyak dosanya. Perhatiin di ayat itu. Ya, pada saat mengalami dihakimi, ya, wanita pezina itu, Yesus bilang suruh lempar batu. Siapa yang lepasin batunya duluan? Itu orang yang paling tua karena paling banyak dosanya. Maka ketika dia diampuni sama Yesus, Yesus bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita mempersembahkan hati, itu mau atau tidak hati kita mempersembahkan buat Tuhan. Kalau kita balik lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita nggak akan tega nyakitin hati Tuhan. Ya, kita akan berjuang untuk apa? Untuk menjaga hidup kita. Kita akan berjuang. Memang kita nggak sempurna, pasti kita jatuh lagi. Tapi jatuh jangan jatuh terus, ya. Jatuh bangkit lagi. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi, gitu ya. Jangan sampai jatuh tergeletak. Oke? Punya semangat seperti itu. Oke, Trace? Iya, Cek. Kasih. Oke. Ya, Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Saya mau bertanya ke sharing. Pak Darius, ya. Silakan. Baik, saya tidak bertanya. Saya cuma berterima kasih malam ini. Saya dikuatkan dengan persembahan hati hari ini. Terima kasih Bu Linda Wati. Terutama sekali persembahan hati yang ketiga ini. Hati yang mengasihi Yesus. Ini menguatkan saya, di mana para majus itu mereka tidak, kalau kita baca di Injil tadi, Herodes katakan, kalau kamu sudah menemukan dia, kamu boleh kasih tahu saya supaya saya datang menyembah dia. Tetapi majus ini dengan tuntunan Roh Kudus, mereka tidak mengkhianati orang yang baik. Mereka tahu bahwa kalau mereka pulang pasti diberi hadiah lumayan, ditawarkan dengan jabatan atau pangkat yang mungkin menggiurkan. Tetapi mereka tidak. Mereka dituntun oleh tuntunan Roh Kudus sehingga mereka melalui jalan lain. Ini yang menguatkan saya malam ini hari ini, bahwa macam kalau kita bekerja ikut arah walaupun itu salah, tetapi kita lakukan juga. Tetapi maju ini tidak. Ini yang membuat saya lebih kuat bahwa kalau saya bekerja walaupun ini, tetapi saya juga lakukan. Berarti pedoman para majus ini yang saya pakai. Itu yang membuat malam ini saya lebih semangat dan saya lebih mendapat sesuatu yang baru bagi saya. Terima kasih sekali untuk firman pada malam hari ini Ibu Linda Wati, sehingga saya lebih dikuatkan dengan kado yang terindah untuk Natal tahun 2020 ini. Terima kasih Ibu Linda Wati. Selamat malam. Sama-sama Pak Darius, Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih. Ada lagi? Pak Yosef Barni mungkin? Suaranya Pak, ready unmute. Masih Pak, masih ter-unmute. Oke. Ya, pertama saya mau berterima kasih kepada biar betul jadi tepat sekali mengenai persembahan hati ini. Tetapi saya melihat dari sisi lain.
Kita tahu bahwa corona ini membawa begitu banyak masalah, penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan apapun. Tetapi di balik semua itu ada hikmah. Nah, hikmahnya adalah kita stay at home dan ada alat komunikasi yang kita gunakan. Dan kebetulan dengan bekal Emmaus Journey yang sudah saya lalui sebelumnya, untuk lebih tadi kan persembahan ke hati kepada Yesus itu, bahwa kita betul-betul mau mencari Yesus setiap saat. Nah, selama corona ini dan sejak mulai ada online ini, setiap pagi saya berusaha untuk mengikuti, kalau tidak sempat membaca firman Tuhan, tetapi mengikuti misa online, mengikuti misa online, dan saya mempersembahkan hati saya sebagai bukti bahwa saya memang mencintai dan sangat berusaha untuk bagaimana saya melakukan apa yang terbaik, memohon tuntunan Roh Kudus. Itu yang saya lakukan setiap hari hingga saat ini. Dan kemudian ada devosi saya juga sebagai bentuk kecintaan saya kepada Tuhan, bahwa saya melakukan devosi. Mungkin ada yang mengenal itu 15 doa Yesus kepada Santa Brigida. Dulu saya sudah lakukan 1 tahun penuh dan sudah selesai. Tetapi saya hanya melakukan setiap hari Jumat sebagai bentuk jalan salib saya untuk menghayati dan memberikan persembahan hati saya ini kepada Yesus, bahwa Yesus sudah begitu mencintai saya, dan saya melakukannya itu setiap hari Jumat sebagai bentuk jalan salib saya, dan saya berjanji untuk melakukannya sampai akhir hayat. Jadi selama saya masih hidup dan saya masih kuat. Itu janji saya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa Pak Yosep ini. Bisa kita contoh ya, Ceh. Saya rasa sudah cukup sharing kita, berhubung waktu juga. Kita akan masuk pada sesi doa. Ini sebelumnya, Ceh, malam ini kita ada kabar bahwa salah satu dari kita di Papua ada yang meninggal. Tadi sudah dichatkan di room chat, namanya Pak Surya Diranto Palamba. Ya, Surya Diranto Palamba ya. Hari ini meninggalnya toh? Ya, baru tadi meninggal. Tadi 2 hari yang lalu meninggal. 2 hari yang lalu, ya. Kita doakan arwahnya ya. Ini sepupunya Monsinyur dari Banjarmasin. Ya. Kita akan doakan saudaranya Ibu Syahminar Palamba yang biasa ikut PD dengan kita. Makanya Ibu Syahminar enggak ikut malam ini. Jadi ini malam ketiganya. Berarti sudah dikuburkan atau belum? Besok. Besok dikuburkan. Ya, prosesinya supaya bisa berjalan lancar. Ini kita langsung ke sesi doa ya, Cik. Ya, ayo mari kita satukan hati kita untuk berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar dari 3 orang Majus bagaimana di masa Natal ini menyambut kelahiran-Mu, kami mempersembahkan hati kami supaya hati kami terus mencari Engkau tanpa lelah. Apapun masalah hidup kami, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kesulitan-kesulitan, tapi kami mau terus mencari Engkau tanpa kenal lelah. Maka ketika kami menemukan Engkau Tuhan, maka kami beroleh upah berupa sukacita, jalan keluar yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau mempersembahkan hati yang tulus dalam menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Ajar kami jika kami punya roh kikir Tuhan dalam hidup kami saat ini, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan kami kemurahan hati Tuhan sebagai salah satu buah roh yang harus kami punyai, kebaikan yang harus kami punyai di dalam roh kami. Ketika kami memberikan persembahan yang terbaik, kami percaya Engkau Allah yang sungguh luar biasa akan memelihara hidup kami semua, bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun. Kami juga berdoa supaya kami bisa mempersembahkan hati kami yang tulus mengasihi Engkau dengan segenap-segenap hati kami. Ajar kami untuk benar-benar mengasihi-Mu, sehingga kami bisa peka dan taat akan bimbingan Roh Kudus. Bimbingan Roh Kuduslah yang membuat kami bisa hidup dengan Roh-Mu, menanggalkan kedagingan kami, keegoisan kami,
untuk kami terus-menerus menyerupai karakter seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami saat ini mau berdoa untuk Bapak almarhum Surya Diranto Palamba yang telah Engkau panggil 2 hari yang lalu. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat mengasihi dia. Engkau ampuni Tuhan segala kesalahan, dosa, dan kelalaian yang pernah dia perbuat semasa hidupnya. Dan biarlah saat ini Tuhan Yesus, Engkau berikan damai, sukacita, kebahagiaan yang kekal Tuhan. Dan malaikat-malaikat surgamu akan menyambut Bapak Surya Diranto Palamba ke dalam rumah Bapa yang abadi. Dan sorak-sorai dari surga akan memenuhi langkah kaki Pak Surya Diranto Palamba saat memasuki kerajaan-Mu. Kami berdoa supaya dia mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala kelancaran pemakamannya Tuhan. Dari awal sampai akhir acara pemakaman bisa berjalan dengan lancar. Jalan-jalan juga Engkau lancarkan Tuhan, segala persiapannya, dan semua bisa tertata dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar karena Engkau yang menyertai peristirahatan dia yang terakhir. Kami berserah Tuhan, dan juga kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan supaya diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, diberikan juga hati yang tabah dan sabar, dan Kau memberkati keluarga dari Bapak Surya ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sudah mendengarkan firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran semua yang mendengarkan firman saat ini di dalam Yesus Kristus. Engkau menjaga mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Semuanya kesehatan dan juga keuangan, semua di dalam perlindungan tangan-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti mengatakan firman-Mu, tetapi firman-Mu akan terus berkata-kata dan bergema di semua hati anak-anak-Mu yang saat ini mempersembahkan hatinya yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.